Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan terakhir saya sampaikan di antara 7 tema yang diulang 2 kali di dalam Al-Fatihah itu, tema kedua yakni berkenaan dengan sifat setelah kita bercerita tentang bismillah dan alhamdulillah sebagai muara pembuka dari Al-Quran dan juga sebagai muara dan pembuka. Jadi dari hulu sampai ke hilir kehidupan manusia itu dibuka dengan bismillah, ditutup dengan alhamdulillah. Itulah maknanya sebenarnya, bahwa gambaran tentang bismillah dan alhamdulillah yang harusnya kita hidupkan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian pokok bahasan berikutnya yakni berkenaan dengan sifat Allah yang Allah lukiskan secara langsung di ayat pertama dari surat Al-Fatihah, yakni Ar-Rahman. Kemudian Allah ulangi lagi di ayat ketiga dengan kalimat yang sama, Ar-Rahman. Kemudian dilanjutkan dengan Ar-Rahim, diulangi 2 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin sudah sempat saya singgung sedikit bahwa dalam keyakinan sebagian ulama, mayoritas ulama, bahwa wujud hakiki alam semesta ini, terjadinya alam semesta ini bukan karena kuasanya Allah, bukan karena maha kuasanya Allah maka adanya alam semesta, tapi karena kasihnya Allah adanya alam semesta. Karena Allah cinta, Allah kasih terhadap dirinya dan kepada Rasulullah dalam wujud cahaya pertama, Nur Muhammad yang Allah ciptakan. Karena wujud cinta Allah dalam memandang dirinya, terciptalah Nur Muhammad sebagai al-aqlul awal, aktus purus pertama. Dalam konsep filsafat dikatakan ketika Allah memandang dirinya tercipta akal pertama, dan ketika akal pertama berpikir tentang dirinya, tentang Tuhan, terciptalah akal kedua, akal ketiga, akal keempat sampai akal ketujuh, dan itulah proses alam semesta terjadi. Maka ketika Allah berpikir tentang dirinya, memandang kepada akal pertama, timbul cinta Allah kepada akal pertama, itulah terciptanya alam semesta. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadhil kainat. Kalau tidak karena engkau Muhammad dalam wujud akal pertama, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Kata-kata Allah di dalam hadis qudsi menceritakan tentang cinta yang Allah limpahkan dalam diri seluruh makhluk, seluruh ciptaannya. Maka saya katakan tadi, mayoritas ulama mengatakan karena cintalah maka Allah menciptakan alam semesta. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka anjuran, pengajaran untuk kita semua seharusnya mengenal Allah lebih banyak dari kasihnya, bukan dengan amarahnya. Selama ini kita mungkin diajari orang tua kita atau kita mengajari anak kita tentang Tuhannya, tentang kemaha kejamannya Tuhan, murkanya Tuhan, amarah Tuhan. Padahal memang Tuhan pemarah, tapi kasihnya, ampunnya lebih banyak dari marah. Kita mengenalkan Allah kepada anak kita, kepada generasi kita dengan cara menakut-nakuti. Ada beberapa momen efektif, tapi ketika untuk menimbulkan rasa asyik, maksud, cinta, tidak ada lain kecuali mengenalkan Allah dari sifat sisi cintanya kepada makhluk. Jadi tidak salah ketika kita mengatakan Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Dari sekian banyak 99 nama yang kita kenal, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib mengatakan 5.000 nama Allah. Ada 1.000 di Taurat, ada 1.000 di Zabur, ada 1.000. Tapi yang kita kenal dan disebut di dalam Al-Quran 99. Ada 1.000 lagi yang tidak dikenal oleh makhluk, hanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, dari 99 nama yang kita wajib kenal, yang paling banyak disebut adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pengajarannya, mari kita kenalkan, mari kita mengenali Allah dari sisi kasihnya.
Mari kita mengenalkan Allah kepada anak keturunan kita dari maha kuasa dan maha kasihnya Allah kepada kita. Nah kemudian alhamdulillah sekarang ini dengan kecanggihan teknologi kita mudah untuk mengkalkulasi jumlah kata di dalam Al-Quran. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu coba buka Al-Quran elektronik yang ada di HP itu. Coba browsing atau searching kata Allah. Berapa kali kalimat Allah disebut di dalam Al-Quran. Ternyata 1730 kali kalimat Allah disebut. Rabb, Tuhan itu 984 kali. Tapi Rabbul Alamin itu hanya 42 kali. Ar-Rahman, jika kalimat Bismillah di setiap awal surat dimasukkan juga bagian dari Al-Quran. Ya Bapak Ibu ya, kalau Al-Fatihah kita sepakat Bismillah masuk bagian ya. Nah selain dari Bismillah di Al-Fatihah, sisanya hanya pembeda antara surat. Kalau Bismillah di lain surat itu dimasukkan 159 kali kata Ar-Rahman disebut. Sementara Ar-Rahim 146 kali disebut. Kalau dibuang 112, karena 112 surat yang ada Bismillah. Selain dari Al-Fatihah, Al-Baqarah tidak pakai Bismillah. Jadi 112. 159 dikurangi 112 artinya berapa? 47 kali. Kata-kata Ar-Rahman disebut di dalam Al-Quran. Bagian dari ayat Al-Quran. Sementara Ar-Rahim kalau digabungkan dengan Bismillah di lain surat 146 dikurangi 112 berapa? 34 kali kata Ar-Rahim disebut. Bagian dari ayat Al-Quran. Apalagi pengajarannya untuk kita bahwa sesungguhnya rahmat Allah melingkupi seluruh ciptaannya. Bahwa ketika Allah ciptakan alam semesta, untuk menjaga alam semesta ini terus ada, konsisten berkesinambungan, maka Allah payungi dengan rahmatnya. Allah bagikan rezeki, Allah ciptakan keadaan kondisi yang membuat sesuatu ini betul-betul menjaga terciptanya keseimbangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dapat dibayangkan jika seandainya tidak ada gravitasi. Bagaimana Allah ciptakan gravitasi membuat sesuatu yang sangat besar di luar nalar kita mampu mengambang. Itulah planet tata surya yang ada di alam semesta. Dak katik yang ngiketnya, dak katik pasaknya, dak katik cakarayamnya, ngambang di udara bebas. Ternyata dalam teori itulah gravitasi, benda yang paling besar mengikat benda kecil di sekitarnya. Karena planet adalah merupakan pecahan serpihan dari perputaran matahari, maka planet yang terikat di rotasi bintang terdekat dengan kita matahari, maka dia bagian dari matahari. Maka dia terikat dengan gravitasi matahari. Tapi matahari pun ternyata terikat dengan gravitasi karena dia bagian dari galaksi Bima Sakti. Di sikok galaksi itu bisa ribuan bintang kita temukan. Nama itu juga bulan, karena bulan merupakan pecahan dari bumi. Ada yang mengatakan dia pecahan dari bumi, atau ada benda luar yang terlalu dekat dengan bumi sehingga dia terjebak oleh gravitasi bumi. Maka bulan menjadi orbitnya bumi. Jadi aku tuh ada di langit sana, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang galak ngato, itu dia nama Ustaz orbit, tidak masuk akal. Disuruh ganti nama. Cuma uji aku, ada kawan tuh kan, namanya Abdullah. Kau ini kan nak jadi ustad. Waktu zaman mondok dulu kan ada trennya memang kalau yang nama idak katik di dalam Al-Quran disuruh diganti. Nama-nama daerah disuruh diganti. Tapi alhamdulillah aku bangga dengan nama itu kan, karena nunjukan wong tua, motong kambing uji bapak dulu. Dah galak ngantinya. Uji aku, kalau Abdullah mati sih kok tidak apa-apa, tapi men orbit hilang, tumburan aja aku bulan dengan bumi. Karena gravitasi bulan itu beredar di orbitnya. Bumi beredar mengitari matahari di orbitnya. Matahari mengitari galaksi Bima Sakti di orbitnya. Mendekati orbit jaga kacau dunia. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Karena sifat rahmat Allah lah kasihnya menjaga, maka alam semesta dibuat stabil dengan segala hukum yang dia buat.
Tapi apa yang terjadi bapak-bapak ibu-ibu? Sekarang ternyata pergeseran, perputaran, rotasi bumi, rotasi bulan, jarak antara rotasi bumi dengan matahari, jarak antara rotasi bulan dengan bumi mengalami perenggangan. Semakin jauh semakin melebar. Dan itu yang menyebabkan arus pasang yang harusnya tidak terlalu tinggi, ini sekarang pasang terlalu tinggi. Bapak ibu ya, sehingga menyebabkan kebanjiran. Dalam hukum kekekalan energi dikatakan bahwa dari sejak awal terciptanya alam semesta, massa bumi, benda yang ada di alam ini tidak hilang, tapi dia mengalami perubahan bentuk, Pak ya. Betul ya, kalau kita belajar dulu tentang hukum kekekalan energi dikatakan air itu dari sejak awal masa diciptakan sampai kiamat jumlahnya, massanya tidak berubah. Hanya mengalami proses pergantian energi, perubahan energi. Dari cair ke padat, dibuang jadi gas, naik lagi ke langit jadi cair. Itu kan perputarannya kan, oh bapak, ibu-ibu. Tapi mengapa zaman dahulu banjir, zaman dahulu di kampung kita tidak banjir, sekarang kapan hujan dikit banjir? Bukan karena banyunya bertambah, tapi karena manusia terlalu serakah. Harusnya rawa-rawa tempat retensi banyu, tempat di mana banyu ngalir, tempat di mana banyu tertampung, didam, digali, ditumpuk, yang harusnya tempat bisa nampung akhirnya meluber kemana-mana. Itulah sebabnya jadinya banjir. Bapak-bapak, hukum Allah tetapkan untuk menjaga kestabilan. Nah, sementara ketika terjadi gunjang-ganjing dunia, bencana alam, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nampak kerusakan di muka bumi, baik di darat ataupun di laut, karena ulah tangan manusia sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ustaz, mak mana dengan tsunami, mak mana dengan gunung? Memang ada beberapa bencana alam yang di luar kendali manusia, dan itu ujian dari Allah untuk kita yang beriman, azab dari Allah untuk orang-orang yang tidak beriman. Tapi dalam kenyataannya lebih banyak bencana terjadi karena sebab kita, human error, sebab kita, makanya Allah jadikan bencana ini terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali ke pokok bahasan tadi. Nah, sifat Rahman Allah ini Allah cukupkan untuk menyelamatkan seluruh alam semesta, bukan cuma hanya manusia. Bapak ya, rahmat Allah ini bukan hanya untuk orang yang beriman, seluruh manusia. Bukan hanya seluruh manusia, binatang, hayawan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, tata surya, alam semesta, semuanya dilingkupi rahmat Allah, sehingga benda ini tetap terjadi, tetap ada. Dan itulah karena sifat rahmat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan kemarin, Rahman dan Rahim ini asal katanya sama, dari rahim yarham, mengasihi, menyayangi. Tapi mengapa kalau kita baca terjemahan ya Pak, Ar-Rahman diterjemahkan sifat kasih, Ar-Rahim diterjemahkan sifat sayang. Ternyata dalam tafsir dikatakan sifat rahmat Allah dibagikan seluruh makhluk karena Tuhan kasih dengan makhluk. Tapi sifat rahim hanya Allah berikan kepada orang yang beriman, dan itu akan kita terima kasih Allah tadi, sayang Allah tadi, saat kita sudah masuk ke alam mahsyar, dihantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang beriman yang dapat sayang Allah. Dari segi bahasa Bapak Ibu ya, kalau wong tua kasih dengan anak, biasanya ada habis masa kasihnya. Laki cinta dengan bini secara fisik, kapan lewat yang dicintai, karena belaga, karena langsing, karena cantik. Kapan hilang belaga, hilang cantik, hilang langsing, habis cintanya. Betul Bu ya? Tapi mengapa suami masih memilih bertahan? Dulu langsing, sekarang gemuk, masih tetap bini. Dulu cantik, sekarang lah jahat. Dulu wangi, sekarang mambu, masih tetap dianggap bini. Karena bukan hanya cinta, karena sayang. Bentuknya lebih bersifat psikologi, jiwa yang berbicara. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya sifat kasih Allah siapkan untuk kita kelak saat kita nanti berkumpul bersama orang-orang saleh di dalam surganya Allah. Sifat kasihnya memayungi kita orang-orang yang beriman.
Nah sekarang bagian kita di dunia adalah sifat rahmat. Dari sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala dibagi rata ke seluruh makhluk, bukan cuman orang yang beriman. Maka berlakulah hukum sebab akibat, bukan karena ibadah. Bapak Ibu ya, kalau kita giat bekerja, maka kita akan mendapatkan hasil dari kerja kita. Tapi kalau kita cuman beribadah tanpa bekerja, tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah didapatkan dengan hukum sebab akibat. Apa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan kerja keras, dengan konsistensi. Orang yang tidak beriman, meskipun dia tidak percaya dengan Allah, dia punya ilmunya, dia rajin kerja, dia istiqomah, konsisten dalam bekerjanya, berhasil di dunia ini. Bapak Ibu ya, jadi kalau seandainya kita hanya mengandalkan doa di dunia untuk mengharapkan rahmat Allah, kalah kita dengan orang yang tidak percaya dengan Allah, tapi dia punya ilmu, punya kegigihan, punya konsistensi dalam berusaha. Karena rahmat Allah dibagi rata untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tapi yang jelas, rahimnya Allah, sayangnya Allah di akhirat tidak akan tertukar sesuai dengan hasil kerja ibadah kita di dunia. Makanya saya sering mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu, tidak katik pengaruhnya sholat kita ini dengan rezeki. Kita nak semayang, tidak semayang, bagian rezeki kita lah pasti diberikan oleh Allah. Bapak Ibu ya, bukan gara-gara kita rajin semayang, laju Tuhan tambah rezeki. Salah kita memahaminya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Janji Allah, tidaklah seluruh binatang melata yang ada di muka bumi kecuali rezekinya ada dalam genggaman tangan Allah. Dijamin oleh Allah hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu ya, ngapa kita tetap begawe, ngapa kita tetap bekerja? Karena ada nilai pahala di situ, ada nilai ganjaran kebaikan dari usaha yang kita kerjakan, dan itulah yang berbuah pahala di akhirat. Kalau urusan hasilnya, mohon maaf, kita agak berbeda mungkin. Ada yang berpendapat itu tuh kan urusan takdir mubrom, Ustaz. Ada takdir mu'allak, ada takdir mubrom. Kalau mubrom itu kan tidak bisa diubah. Ajal, kematian tidak bisa diubah. Di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan. Tapi kalau yang mu'allak tergantung sebab akibat. Contohnya urusan rezeki, itu kan ada hubungan sebab akibat. Kalau sebabnya tidak kita gawe, tidak terjadi akibatnya. Tapi kalau sebabnya kita usahakan, insya Allah akibatnya, buahnya ujungnya ke situ. Nah, tapi ada sebagian paham yang mengatakan jangankan cuman rezeki, satu daun yang gugur dari batang, dari rantingnya, semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ngapa aku cerita tentang ini? Agar kita jangan berkecil hati ketika usaha kita tidak berbuah, berhasil sesuai dengan keinginan kita. Ngapa? Karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha. Kita pengen ke sana, belum tercapai, pasti tidak akan berhenti berusaha. Ngapa? Masih ada tantangannya. Kita pengen ke sana, lah sampai ke sana, selesai. Tidak kati lagi usaha. Bapak Ibu ya, ketika kita berusaha ternyata belum berhasil, artinya Allah masih sayang, masih ngenjuk kesempatan kita nambah pahala, nambah amal dengan ikhtiar usaha kita. Maka kita tidak pernah putus asa. Tapi ketika kita berhasil mencapai tujuan kita tidak boleh sombong. Ngapa? Karena hasil itu bukan gawe kita. Semuanya dalam ketentuan takdir Allah. 100% lah usaha kita. 1000% lah usaha kita. Kalau tidak dibarengi dengan taufik, ma'unah, inayah dari Allah, tidak akan terjadi. Bapak, ibu-ibu. Maka kalau kita jengok dalam kalkulasi saya katakan tadi, Ar-Rahman ditulis 47 kali. Ar-Rahim 34 kali. Artinya selisih antara kasih sayang Allah yang dibagikan merata ke seluruh makhluk dengan sifat sayang Allah yang disiapkan untuk kita di akhirat. Selisihnya cuma 13 dalam angka, Pak. Kalau 47 dibagi rata seluruh makhluk, bukan cuma manusia tapi seluruh makhluk, tapi di akhirat nanti rahimnya Allah hanya untuk orang yang beriman.
maka jelas Allah cinta dengan kita orang-orang yang beriman. Pecahnya udah adil, bukan. Keadilan itu tidak harus sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, adil menurut manusia ini kan harus sama. Men 10 galo, men 20 galo. Men ada yang kurang sih kok ada adil. Itu menurut manusia. Tapi kalau adil menurut Allah proporsional sesuai dengan kebutuhan. Betul Pak ya? Anak SMP kelas 1 nomor 1 SMP. Duit jajannya tentu beda dengan anak kita yang nomor 2 masih SD. Anak kita yang TK semakin berkurang. Tapi sayang kita, perhatian kita, ingat Bu ya, semakin berkurang perhatian kita karena anak sudah dewasa, kita lebih ke jajannya, tapi perhatian kita sudah agak berkurang. Apa? Karena dia lah pacak ngurusi diri dia dewe. Tapi men budak TK ini, dak kita tunjuk duit jajan, malah kita bawa keningan makanan. Itu karena masih sayang. Makanya Bapak Ibu dalam banyak kejadian kecelakaan pesawat, mobil, justru yang ndak mati bayi. Yang masih sehat, yang masih gagah mati dalam kecelakaan. Justru yang sering selamat bayi. Ngapa? Karena semakin lemah makhluk, semakin besar kasih sayang Tuhan mayungi. Karena orang masih lemah. Tapi kalau kita sudah dewasa, sudah akal, punya ilmu, berkurang sayang Tuhan. Karena kita sudah diinjak akal sempurna, ilmu sempurna. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, balik ke pembahasan tadi. Ar-Rahman Allah 47, sementara Ar-Rahimnya Allah hanya 34. 47 kita bagi dan kita bersaing dengan orang-orang yang tidak beriman, kita bersaing dengan benda-benda lain, makhluk-makhluk lain untuk mendapatkan rahmat Allah di dalam rahmannya di dunia selama kita masih tinggal di dunia. Maka berusahalah, carilah simpulnya, pangkalnya, sebabnya untuk mencapai tujuan rahmat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada yang ngomong, "Oi, kami ini kan memang ditakdirkan buntu, Ustaz. Di Lauhim Mahfuz kami ini memanglah tertulis buntu." Kira-kira ada yang ngomong model itu? Ada, Pak. Uang yang putus asa, berapa kali berusaha tidak berhasil. Padahal siapa yang bisa nyingok tulisan di Lauhim Mahfuz? Tidak ada. Tidak ada yang bisa membaca takdir kecuali Allah. Maka jangan pernah memutuskan dari kasih sayang Tuhan, menganggap pecahnya rezeki aku sampai batas inilah, tidak mungkin kayo. Tidak. Tuhan maha kasih, Tuhan maha sayang. Kalau kita beriman, Allah akan limpahkan rahmatnya. Semoga Allah membalikkan telapak tangan untuk membuat kita kayo dalam semalam. Pak ya, kebanyakan kita ini belum siap kayo. Makanya Tuhan belum unjuk kayo. Man kita minta, ya Allah, unjuklah aku duit 2M ya Allah. Besok dapat 2M, malam besok dapat berdoa lagi. Ngapa berpikirnya, mana ngabiskan 2M ini? Kapan habis baru berdoa lagi. Betul? Coba man belum dapat, ya Allah, unjuklah aku kayo. Besok belum, ya Allah, unjuklah aku kayo. Ya Allah, unjuklah aku kayo. Tiap malam kita minta. Ada yang ngomong, pecahnya rasanya sio-sio kami ini berdoa, Ustaz. Ngapo? Setiap kali berdoa belum dikabulkan. Ketahuilah, di balik penundaan pengabulan doa ada pahala yang Tuhan siapkan untuk kita. Ngapo? Di doa itu ada pahala. Dan Tuhan tahu kalau kamu kunjuk kayo malam ini, besok tak kebakal berdoa lagi dengan aku. Betul Pak? Makanya kebanyakan kita bukan belum dikayakan Allah, karena kita belum siap kayo, karena Tuhan kasih, ditundanya kita jangan kayo. Bagaimana cara kita memantaskan diri agar kita kaya? Bersyukurlah dalam keadaan susah. Belajarlah bersyukur dalam keadaan sempit. Belajarlah sedekah dalam keadaan kurang. Itu tanda engkau siap untuk menjadi orang kaya. Kebanyakan kita ini kan ngomong, aku nih galak juga sedekah, tapi nunggu bejo duit. Kapan aku dapat duit kakiku sedekah ke? Itu omongan penipu. Bolehlah dicatat Pak ya. Yo, zaman-zaman kampanye. Itulah. Ngapa belum dipilih? Pokoknya kapan aku terpilih, kage ini kita bangun, aku ini gaji aku sekian persen. Kapan terpilih haram muncul hidung, teko hidungnya lagi tak kejinguan lagi. Ngapa? Karena itulah sifat orang nipu. Ya, manis di depan. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Berbeda dengan orang-orang yang siap kaya. Fisarra wad dharra.
orang yang mampu bersedekah, berbagi, baik dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ketika dalam keadaan sempit pun dia tetap masih berbagi, itu pertanda bahwa ketika engkau beri aku lebih banyak, aku akan siap lebih banyak lagi untuk berbagi. Bapak Ibu, jangan nunggu kaya baru nak sedekah. Dang susah inilah sedekah, Allah akan kayakan kita secepatnya. Dalam keadaan sedikit inilah kita mampu bersyukur, maka kita akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Janji Tuhan itu, bukan janji aku. Kalau kamu bersyukur, ku tambah. Pasti akan ku tambah. Menggunakan 2 kali takkid, 2 penegasan. La azidannakum, lam takkid, nun takkid. Jadi kalau diterjemahkan, sungguh pasti ku tambah men kamu galak bersyukur. Jadi kalau ada yang buntu sepanjangan pertanyaannya, jangan-jangan kamu kita belum bersyukur, makanya belum dikayokan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Hasan. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, Ar-Rahman adalah sifat yang memayungi seluruh kehidupan dan kita bersaing dengan seluruh makhluk untuk mendapatkan rahman Allah. Tapi dalam ibadah yang kita kerjakan, ketaatan yang kita kerjakan di dunia, buahnya adalah rahim Allah. Yang Allah persiapkan hanya untuk orang-orang yang sukses menjalani kehidupan di dunia, selamat dari ujian barzah, selamat pada ujian mahsyar, masuk di dalam surga. 34 rahimnya Allah akan memayungi. Makanya jangan dibayangkan surga dunia dengan surga akhirat. Surga di dunia ini mungkin seujung kukunya dari yang apa ada di akhirat. Memang gambaran akhirat tidak jauh dari apa yang kita lihat di dunia. Hanya saja kuantitas dan kualitasnya yang berbeda. Gambaran bendanya mungkin sudah ada sebagian. Pak ya, contoh tentang buah-buahan surga ada di dunia. Disebut buah-buahan surga di dunia ini yang kelak bakal kita dapatkan di sana. Pisang ada, anggur ada, apel ada, kurma ada. Yang sering disebut Pak ya. Bumbu-bumbuan ada. Jahe, lengkuas. Bumbu-bumbuan dapur inilah yang dikreasikan Ustaz Adi Hidayat untuk jadi formulasi obat Covid Pak ya. Yang ada 9 kalau tidak salah, 9 bumbu dapur yang disebut di dalam ayat Al-Quran, itu yang beliau teliti dan beliau kombinasikan menjadi obat antitesa terhadap penyakit Covid. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena rahman Allah kita dinjuk penyakit Covid ini. Aku sering ngomong Bapak Ibu, karena kasih Allah Covid ini pecah di dunia. Bapak Ibu terbayang enggak? 2019 hangat antara Korea Utara, Cina, sementara sebelah sana Amerika. Sudah saling hidupkan gas untuk perang nuklir. Pak, sudah ada pasukan perang yang masuk wilayah sengketa Cina dengan wilayah Asia Tenggara. Amerika sudah muncul. Nak terjadi perang Pak 2019 kemarin, perang nuklir, perang dunia ketiga. Entah ke Covid hilang galau Pak. Tak katik berkeruanan ngapa tak Covid. Hikmah untuk kita, Allah tunda peperangan. Tak mungkin kiamat kecuali terjadi perang Malhamah Kubra. Ada yang mengatakan itulah perang nuklir, perang dunia ketiga, perang nuklir. Itu Malhamah Kubra. Perang besar sebelum muncul turunnya Imam Mahdi dan Isa Al-Masih. Nah, kita ditunda oleh Allah. Ngapo? Karena Indonesia belum siap perang dunia ketiga. Kita ini pecah pelanduk, mati di tengah, gajah belago. Betul Pak ya? Pepatah orang lama, gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah. Kita ini pelanduk, belum punya siap, belum punya rock of dome, menuang saling tembak nuklir, kita yang mati di tengah-tengah Pak. Nauzubillah. Maka kita ambil hikmahnya, moga-moga penyakit ini segera ditemukan obatnya, kita selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga dengan sifat rahman Allah, Allah lingkupi, sayangi jamaah Nur Huda, Masjid Nur Huda. Allah selamatkan kita dari bala penyakit ini. Demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Wajiblah bagi kita untuk mengenalkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada anak kita. Dan kalau bisa kita mengenal Allah dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Memang Tuhan punya sifat yang lain, sifat yang kita takut, sifat yang kita benci dari sifat Allah yang mendendam, marah. Tapi sesungguhnya sifat kasih sayang Allah jauh lebih luas, jauh lebih dekat untuk kita. Dan jauh lebih mudah bagi kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati. Jadi tema yang ketiga, yang kedua dan ketiga. Bismillah dengan alhamdulillah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk tentang pembahasan Rabbul Alamin dan Maliki Yaumiddin. Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang yang mati akan hidup di alam barzah. Termasuk kita seandainya kita mati akan hidup di alam barzah. Kemudian berarti dari tidak ada manusia sampai sekarang sudah bermiliar-miliar. Jubel. Nah, bagaimana kita cari pilih Fatihah untuk almarhum atau almarhumah? Apakah dari sekian miliar itu orang yang kita pilih itu tahu dan mengerti bahwa ini kiriman Fatihah? Sementara itu dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, logika kita di dunia nyata ini baik. Kemudian satu lagi, gimana alam barzah? Kalau kita pikir kalau kita meninggal kan dulu di bawah tanah. Bawah tanah. Apakah alam barzah juga di bawah tanah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu yang nomor 2. Alam barzah itu bukan ada di bawah tanah. Dalam keyakinan orang Romawi kuno, politeis mengatakan surga dan neraka itu ada di bawah tanah. Maka Kronos, rajonya neraka itu ada di dalam kerak bumi. Inti bumi itulah rajo neraka jadi. Itu secara jasad memang ditanam di bawah tanah, Pak ya. Tapi alam barzah bukan ada di bumi kita. Mengapa? Karena ketika kiamat terjadi, kan alam semesta hancur. Alam semesta hancur, maka Allah bentangkan padang mahsyar. Ketika padang mahsyar sudah terbentang, maka ketika malaikat Israfil meniup, kita muncul dari bawah padang mahsyar itu. Jadi jelas bukan di dunia kita. Tapi ketika kita berkunjung ziarah ke makam orang tua kita di kuburan di mana dia ditanam, ada ininya Pak, ada ilmunya, ada tata caranya ziarah. Di antara doanya, terjemahannya, baca doanya, Bapak Ibu cari doanya itu masyhur. Ya Allah, kembalikanlah ruh ayah ibuku untuk aku bersalam-salaman, mengucapkan doa kepada dia. Sama Bu ya? Ketika kita diazab di alam barzah itu, yang diazab badan apa ruh? Dua-duanya. Pak ya? Kalau cuman ruh yang disiksa, tidak terasa sakit. Kalau cuman badan ruhnya tidak kate terasa sakit. Maka ketika 7 langkah uang ngantar ke kubur berbalik, Allah kembalikan ruh ke dalam jasad uang ini untuk ditanya tentang alam barzah, tentang proses pertanyaan kubur. Pak ya, tapi hidupnya tidak sama pecah kita hidup bangun tidur, roh balik lagi bangun tidur jago tidak. Pak ya, tapi kejadiannya bukan secara fisikly ada di bawah tanah. Jadi alam barzah bukan di bawah tanah, dia alam yang berbeda. Nah, mana caranya sampai dah? Itulah dipentingkan bin. Itulah alamat paket kita, doa kita untuk sampai. Ya Pak ya, makanya memang kita ini tidak terbiasa. Kalau di daerah Arab sana biasa sampai ke Tojo nenek moyangnya dia hafal namanya. Kalau kita kedua di pojok nama nenek kita siapa ya di pojok nama bapaknya nenek lah tidak tahu lagi. Mereka terlupakan, tidak sampai doanya. Mereka dapat doa, cuman doa umum. Apa? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Itu baru galau dapat. Tapi berebut dengan uang banyak. Tapi kalau kita gunakan si Pulan, bin Pulan, 3 ke pojok kita sebut nama, sampai nama bapak, nama kakek, nama boyot, dapat galau uang 3 itu. Itulah alamannya Pak. Jadi mungkin dalam logika kita terlalu banyak bermilal-milal dari sejak Adam sampai sekarang dikumpulkan di siko zaman mak mano RT-nya, mano RW-nya, lorong apa kan? Alamannya adalah bin tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.